Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Yogi Ariana, salah satu mahasiswa sarjana di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar sekaligus bereksperimen mengenai sebuah fenomena alam, sebuah fenomena fisika yang kita namakan dengan magnetohydrodynamics atau yang kita singkat dengan sebutan MHD. Nah, apa sih magnetohydrodynamics itu? Mari kita sama-sama belajar. Penjelasannya sebagai berikut. MHD memiliki prinsip dasar sebagaimana prinsip yang ditemukan oleh Michael Faraday pada dasarnya. Nah, Michael Faraday ini menemukan sebuah fenomena bahwa ketika ada muatan yang bergerak atau dalam hal ini disebutkan konduktor, kemudian juga ada sebuah medan magnet, maka ketika konduktor tersebut bergerak melalui medan magnet, elektron-elektron atau muatan-muatan yang bergerak akan digerakkan oleh gaya yang arahnya tegak lurus terhadap baik arah muatan listrik tersebut maupun arah medan magnet tersebut. Nah, di bawah ini adalah ilustrasi bagaimana fenomena MHD dapat terjadi. Maka kita lihat di sini. Panah yang berwarna abu adalah panah arah medan magnet dari utara ke selatan. Kemudian panah yang berwarna biru muda ini adalah panah dari arah elektron. Ya, elektron bergerak di sini dari negatif ke positif. Dari sini ke belakang. Kemudian adapun panah yang berwarna pink atau merah muda ini adalah efek dari adanya elektron atau muatan yang bergerak di dalam medan magnet yang kemudian arahnya akan tegak lurus terhadap baik arah gerak elektron maupun arah dari medan magnet, sehingga dengan menggunakan aturan tangan kanan Fleming akan kita dapatkan bahwa arah dari plasma atau fluida yang memiliki muatan akan bergerak ke arah kanan. Nah, ini adalah aturan tangan kanannya, Flemingnya. Nah, pada dasarnya gaya Lorentz itu telah kita manfaatkan sangat besar dalam pengembangan sebuah generator. Generator yang kita ketahui arus listriknya bergerak di dalam kumparan yang artinya bentuknya solid. Nah, perbedaannya dengan magnetohydrodynamics MHD ini memiliki medium perantara berupa fluida. Jadi, arus listrik yang bergerak melalui fluida. Nah, dalam eksperimen kita kali ini kita akan melihat bagaimana variasi arus listrik dan variasi jenis fluida ionik itu akan mempengaruhi kecepatan dari aliran yang terjadi. Secara teori ataupun secara prinsip, kita sebenarnya akan mendapatkan grafik seperti ini untuk kedua variasi variabel bebas. Artinya, semakin besar arus listrik, seharusnya akan menghasilkan kecepatan aliran fluida yang semakin besar. Begitu pula dengan jenis fluida. Adapun untuk alat dan bahannya adalah seperti ini. Baik, sekarang kita akan mendata apa saja sih yang kita butuhkan dalam eksperimen magnetohydrodynamics. Yang pertama adalah sebuah wadah sebagai tempat penampung fluida kerja. Yang kedua adalah baterai. Kita membutuhkan 2 buah baterai untuk mengukur variasi yang akan didapatkan. Di sini baterai yang digunakannya, yang satu memiliki arus sebesar 4200 mA dan yang kedua memiliki arus sebesar 9900 mA. Kemudian yang ketiga adalah kabel yang sudah dihubungkan dengan penjepit buaya 2 pasang sebagai penghubung kutub positif dan negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah larutan kerjanya. Yang pertama ada larutan kerja berupa sodium hidroksida. Ini bentuk padatnya. Adapun bentuk larutannya ialah ini, sodium hidroksida atau natrium hidroksida.
Kemudian yang selanjutnya adalah garam dapur. Garam dapur yang kita gunakan di sini adalah garam dapur KiO3 yang sudah dilarutkan juga sebenarnya. Selanjutnya adalah magnet. Sebagai sumber medan magnet itu sendiri, di sini kita gunakan magnet kuat, magnet neodymium. Selain itu ada juga logam penghubung antara magnet dengan sumber arus nanti. Ini kita gunakan dua logam ini. Dan yang terakhir, kita membutuhkan sebuah atau dua buah pengaduk. Ini pengaduknya. Oh iya, ada dua hal lagi. Yang pertama adalah fluida berupa air biasa, tapi di sini kita tidak tampilkan karena air biasanya itu berada di sebuah gayung yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah sebuah indikator untuk laju aliran fluida. Ini ya. Di sini kita menggunakan kardus bekas karena kardus bekas ini tidak mudah terpengaruh oleh sifat magnetik maupun elektrik. Untuk melakukan eksperimen pada fenomena magnetohydrodynamics, kita harus merangkaikan alat dan bahan yang sudah kita miliki sebagai berikut. Jadi di bagian bawah ini, bagian bawah wadah penampang atau penampung air, kita menyusun magnetnya sedemikian rupa. Kemudian di bagian atasnya kita hubungkan atau tempelkan dengan besi yang akan kita gunakan sebagai penyambung sumber arus. Nah, masing-masing dari besi penghubung ini kepada magnet ini akan dihubungkan dengan penjepit buaya yang terhubung dengan kabel sedemikian rupa. Begitu pula dengan kutub negatifnya yang berwarna hitam ini kabelnya. Di sini ada ujung penjepit buaya lagi. Nah, kemudian ujung penjepit buaya tersebut akan kita hubungkan dengan baterai dengan sumber arus. Nah, di sini kita menggunakan dua baterai maupun satu baterai sebagai variasinya, sebagai variabel bebasnya. Nah, nanti baterai ini akan kita hubungkan. Untuk kutub negatif kita hubungkan dengan penjepit buaya dengan kabel berwarna hitam. Adapun untuk kutub positifnya kita hubungkan dengan kabel penjepit buaya berwarna merah. Nah, bagaimana fenomenanya akan terjadi akan kita lihat dari video berikut. mAh, satu lagi adalah 4200 mAh. Maka sekarang kita akan coba uji dengan medium air. Untuk satu baterai dulu dengan arus sebesar 4200 mAh. Sebagai indikatornya kita akan menggunakan karton. Ini kita akan masukkan coba sebelah sini. Sekarang kita lihat sambungan kutub positif dan kutub negatifnya. Tidak ada reaksi apa-apa ternyata. Sekarang kita coba mengisi
Sekarang kita akan gabungkan. Baik, bismillah. Yang selanjutnya adalah buatan natrium hidroksida. Nah, teman-teman, dari eksperimen yang telah kita lakukan tadi, setidaknya kita akan menjumpai dua fenomena utama. Yang pertama adalah fenomena magnetohydrodynamic atau MHD, dan yang kedua adalah fenomena oksidasi. Fenomena MHD kita buktikan dengan adanya pergerakan aliran fluida. Nah, yang ditandain oleh indikator berupa pergerakan potongan kardus. Dan yang kedua, fenomena oksidasi dibuktikan dengan hadirnya gelembung. Pada dasarnya oksidasi ini terjadi karena besi yang kita miliki atau yang kita gunakan itu memiliki karat, sehingga kemudian oksidasi terjadi dan akan muncul gelembung yang sebenarnya gelembung tersebut adalah gelembung oksigen. Nah, dalam eksperimen kita kali ini kita akan lebih memperdalam atau menganalisis apa sih yang tadi sebenarnya terjadi dalam fenomena MHD. Nah, kita akan menjumpai jika kita melihat kembali videonya bahwa pada medium air aliran fluida itu sangat lambat, sedangkan pada medium larutan garam KiO3 ataupun larutan basa NaOH natrium hidroksida aliran fluidanya lebih cepat daripada aliran air. Kemudian yang kedua, aliran fluida meningkat berbanding lurus dengan jumlah baterai. Semakin banyak jumlah baterai yang digunakannya, ternyata semakin cepat pergerakan aliran fluida. Dan yang terakhir, terjadinya turbulensi dalam eksperimen itu pada dasarnya terjadi karena adanya medan magnet pada bagian belakang besi, sehingga aliran yang terjadi bukan hanya berada di tengah-tengah antara kedua besi, melainkan di belakang masing-masing besi juga. Nah, adapun kesimpulannya, yang pertama, aliran fluida yang kita amati tadi menunjukkan bahwa fenomena MHD itu benar-benar terjadi, teman-teman. Yang kedua, meningkatnya aliran fluida pada saat arus listrik ditingkatkan menandakan bahwa besar aliran fluida berbanding lurus dengan arus listrik. Yang ketiga, meningkatnya aliran fluida pada saat konsentrasi ion dalam medium ditingkatkan itu menandakan bahwa besar aliran itu berbanding lurus dengan arus listrik. Nah, namun dalam analisis kita kali ini kita tidak dapat membuktikan bahwa perbandingan lurus ialah linear. Adapun yang terakhir adalah saran. Yang pertama, perbanyak data pengujian dengan memainkan atau memperbanyak data variabel bebas, baik jumlah baterai maupun konsentrasi ion dalam larutan. Kemudian, semakin banyak jumlah data yang diambil, semakin akurat bagi kita untuk melakukan fitting kurva. Kemudian yang kedua ialah menghindari oksidasi dengan memilih besi atau konduktor yang tidak berkarat. Terima kasih.